di dalam tempat lahir Nabi. Cuma kita tak bisa, dulu masih bisa. Kenapa enggak bisa lagi sekarang? Karena apa? Jamaah itu kan kalau ada tempat keramat, perlu apa? Padahal maksud kita bukan kita nyembah itu. Maksud kita kan ngambil berkah. Jadi kita sekarang Bapak Ibu tinggal aminkan. Pokoknya tempat yang mulia di mana berada itu mustajab dikabul doa. Bapak Ibu aminkan cuma usangkan tangan. Ada orang tangan nampak sini dulu, seakan-akan orang sini kan mazhabnya beda. Di mazhab yang tak mau tahlil, yang tak mau baca serakal. Jadi kalau kita ngangkat tangan seakan-akan kita diminta di sini. Dia begitu nanti saya diomel apa? Diomel, di amin tapi tangannya gini-gini. Angkat-angkat sedikit lah ya. Kita tidak minta ini, kita minta kepada Allah. Ini hanya perantara saja. Amin. 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 Jadi saya jelaskan sedikit tentang lahirnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad pada waktu dilahirkan sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Arsy, wa kullu dabatin di Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Ketika Nabi Muhammad lahir, semua hewan-hewan yang ada di dunia ini bisa pandai ngomong, pandai berbicara, yang mana bahasa hewan kita paham. Kita paham. Ketika Nabi Muhammad lahir tuh semua hewan ngomong. Cek kalau bak kambingnya, Nabi Muhammad lahir, gitu kata kambing. Kata sapi, Nabi Muhammad lahir. Nah, bahasa hewan yang asalnya kita tak paham, ketika Nabi Muhammad lahir kita langsung paham. Semuanya ngomong suka. Kucing, burung semua ngomong. Nabi Muhammad lahir. Wa ma min dabbatin fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Jadi mukjizat Nabi lagi ketika Nabi Muhammad lahir, semua perempuan yang ada di dunia yang hamil anaknya lahir laki-laki, semuanya dunia. Nabi Muhammad lahir, yang hamil ibu-ibu yang dironsen oleh dokter zaman dulu yang pasti perempuan enggak jadi, semuanya laki-laki seluruh dunia. Kenapa? Karena keberkahan Nabi Muhammad. Karena pada waktu itu, jangankan waktu itu, sekarang pun kita lebih bangga. Bukan kita milih-milih anak, kada ya. Kita bangga kalau punya anak laki-laki. Saya kebetulan anak saya semua perempuan 4. Sampai kalau kita ketemu orang, saya buat lagi loh Ustaz biar punya anak laki-laki. Siapa nanti yang nak gantikan antum, yang nak jaga rumah? Maksud gitu. Bukan kita beda-beda anak tak boleh, dosa-dosa. Semua anak kita sama-sama sayang. Cuma istilahnya kalau ada laki-laki itu yang nak jaga kita untuk keamanan, gitu maksudnya. Jadi semuanya lahir laki-laki. Terus Nabi Muhammad lahir, wulida mahtunan makhulan maktu asurah. Ketika Nabi Muhammad lahir, mahtunan udah dihitan. Lahir udah disunat dah. Terus mahtunan makhulan udah pakai celak. Nabi lahir pakai celak, udah ganteng wangi. Maktu asurah udah dipotong ari-arinya. Jadi ketika Nabi lahir udah bersih, rapi, ganteng, wangi. Pada kayak gitu kita lahir, naudzubillah badan kita darah semua kan. Makanya jangan kita sombong-sombong. Nih Bapak Ibu umroh ya atau haji umroh jangan salah niat kan saya kan. Kadang-kadang ada orang niat nih, ada. Saya dapat cerita ada orang ketika padahal cuma umroh bukan haji. Minta panggil apa? Minta panggil Pak Haji. Sebenarnya kalau saya panggil Pak Haji, panggil Pak Umroh. Lebih haji. Ada. Ini pertama minta panggil Pak Haji. Kalau ada tetangga panggil Pak Haji, tak boleh. Kau nih aku nih 33 juta sampai kau tak panggil aku Pak Haji. Berarti kalau satu kali panggil Pak Haji, memang ada titel di sini kan. Kalau Haji Abu Bakar. Kalau Haji satu kali berarti hanya satu. Kalau dua kali Kalau kayak saya berapa kali? Berarti hahaha gitu ya. Jadi jangan salah niat Bapak Ibu ya. Betulkan umroh kita ini semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Jadi Nabi Muhammad dulu dilahirkan di tempat ini. Sebagai tanda dibuatlah gedung. Ini perpustakaan itu ada gambarnya tuh. Banyak buku-buku kan di dalamnya. Dulu bisa kita pergi situ, sekarang tidak bisa lagi. Terus coba lihat di sebelah kiri kita. Ini bangunan, ini sekarang Istana Raja. Ini gunung, namanya Gunung Jabal Abi Gubes. Namanya Gunung Abi Gubes. Di sini banyak kejadian-kejadian. Nabi bilang bahwa ini gunung pertama kali yang Allah ciptakan di dunia. Jadi Allah pertama kali ciptakan gunung, ini Abi Gubes. Gunung Peniram, Gunung Ambawang tuh baru-baru ya. Ini pertama kali. Jadi istilahnya nenek moyangnya gunung yang ada di dunia ini. Yang kedua,
di atas bukit inilah Nabi menerima wahyu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzim fin nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Yang artinya, wahai Muhammad, umumkan kepada semua manusia untuk datang ke haji ke Mekah, ya'tuka rijalan. Ada yang pakai kaki, ada yang jalan kaki, wa ya'tina min kulli fajjin amik, dan ada yang datang ke Mekah dengan berkendaraan. Saya haji pertama kali 2008 pakai bis. Ke sini pakai bis 2 hari 2 malam Bapak Ibu baru nyampe ke sini. Bukan dari Pontianak, dari Yaman, negara Yaman. Kebetulan saya dulu mondok di Yaman, haji ramai-ramai dengan Habib Toha Al-Jufri yang biasa bersolawat ribuan tuh di Pontianak, pakai bis 2 hari 2 malam nyampe ke sini. Ini masih mending. Bagaimana dengan hajinya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad haji pakai unta. Ya, berhari-hari kelaparan, kehausan, kedinginan. Nah, zaman sekarang enak. Bapak Ibu pakai pesawat 9 jam. Saya pakai bis ya masih enak, ada AC, makan nyaman, enak. Terus juga di sini pernah ketika Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir, yang pernah Bapak Ibu dengar cerita Nabi Muhammad ketika berdakwah dilempar dengan batu, dilempar dengan tai unta, dimaki. Sampai-sampai Allah malaikat Jibril bilang oleh Allah diberi izin disuruh. Sampai-sampai malaikat Jibril bilang, "Muhammad, kalau kau mau, aku angkat gunung Abi Gubes ini, aku timpakan, lemparkan kepada orang kafir yang suka ngaco, biar mati semua." Tapi Nabi Muhammad tak mau. Nabi Muhammad tak punya sifat dendam kayak kita. Padahal dia setiap pergi ke masjid, kena ada orang kafir, Nabi Muhammad lewat diludah. Cuy, yang diludah muka. Nabi Muhammad tak marah, senyum. Besok lewat agak diludah, cuy, muka, senyum lagi. Kalau kita kira-kira, gimana? Diludah muka, mana ada senyum, ngasah barang gitu. Nak malaikat Jibril tak kuat, panas melihat Nabi Muhammad diludah muka. Kalau Muhammad kau mau, aku angkat nih gunung Abi Gubes, aku lemparkan pada orang kafir yang suka ngaco kau, biar mati semua. Apa kata Nabi Muhammad? Tak usah Jibril, malah oleh beliau didoakan bagus, yang biasa ngeludah muka. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya, ya Allah, berilah kaumku petunjuk karena mereka belum tahu bahwa aku ni nabi. Mereka tak tahu, harap maklum. Kalau kita kira-kira ada orang ngaco kita, ngeludah kita, tiba-tiba ada malaikat Jibril datang, aku angkat gunung Panera, aku lempar dia mati. Gimana? Oh, dia malaikat cepat-cepat. Kalau kita, Nabi Muhammad tak ada sifat dendam. Juga di gunung ini, gunung Abi Gubes, pernah terjadi Nabi Muhammad belah bulan. Jadi ketika Nabi Muhammad berada di gunung Abi Gubes, orang-orang kafir, Muhammad, kata orang kau nabi. Kalau emang kau nabi, buktikan nabi kau. Buktikan mana? Nabi Muhammad panggil bulan. Dari jauh bulan dibelah dua, seret. Yang satu berada di gunung ini, sebutinya berada di atas Bukit Sofa. Bukit Sofa kemarin kita, dia di situ tuh, di atas itu. Setelah itu Nabi suruh balik lagi, nyambung lagi. Jadi inilah gunung saksi sejarah yang banyak sekali terjadi sejarah-sejarah di gunung ini. Sekarang gunung ini berubah menjadi rumah raja. Raja bukan punya rumah ini ya, rumahnya banyak. Ibu kota Saudi Arabia ini di Riyadh. Kalau kita kan Jakarta di Riyadh. Cuma kalau raja mau umroh haji sekeluarga besar beliau, tinggalnya di sini. Ya inilah sekilas Jabal Abi Gubes. Kalau yang di situ itu ada atap coklat yang model lonjong. Itu di situ tempat orang ngambil air zam-zam, penampungan air zam-zam. Dulu sebelum Covid dibuka. Kita mau ngambil pakai jerigen, pakai galon, atau biasa bapak-bapak ngambil buka kain ihram, dicuci situ. Cuci air zam-zam, diperas, nanti dijemur. Ngapa? Biasa nanti berwasiat. Saya udah wasiat ke istri saya. Ini baju ihram aku nih, sebuti untuk aku kalau mati, sebuti untuk kau. Untuk kain kafan. Tapi kain kafan lapis pertama. Lapis pertama itu kain ihram, lapis kedua, ketiga kain biasa. Biasa pakai kain kafan. Bukan apa, nanti itu akan jadi saksi di hadapan Allah. Ketika kita masuk dalam kubur, kita kan banyak dosa nih. Termasuk saya masih bujang-bujang nih degil kak. Ya. Kak, ketika malaikat nak mangkung, oh kau nih mas dulu kau degil, mabuk tak mabuk ya. Main perempuan nak dimangkung, tiba-tiba malaikat kau jangan nak mangkung-mangkung. Aku nih pernah nyampe ke Mekah. Malaikat bingung, lapor pada Allah, ya Allah ini fulan banyak dosa. Cuma ada pakaian ihram yang dia bilang pernah nyampe ke Mekah dengan dia. Atau walaupun tidak dengan dia, pernah nyampe ke Mekah. Akhirnya oleh Allah, gara-gara Masya Allah pakaian tersebut pernah nyampe ke Mekah, oleh Allah bisa diampuni dosa kita. Istilahnya itu namanya berkah. Kayak ini termasuk berkah. Bukan kita nyembah ini, tidak. Bukan kita tetap nyembah Allah. Ini hanya berkah, perantara aja. Kayak gini.
bapak ibu ada foto suami yang tak ikut atau istri yang tak ikut. Kayak saya nih, istri saya yang bernama Syahrini tak ikut. Nah, kalau saya rindu saya cium dia, saya cium. Apakah saya nyembah dia? Tak ada kan? Ah, begitu pula kita datang ke Ka'bah, kita cium Ka'bah. Nanti besok pagi kita tawaf wada ya. Ah, kita nanti kan ramai-ramai cium makam Ibrahim yang kayak kurung dari emas, cium. Apakah kita cium nyembah makam tu? Ada, karena bukti cinta kita. Bukan kita nyembah. Ini istilahnya ini perantara. Bahasa Arabnya tawassul. Kalau kita langsung minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku kaya, berilah aku umur. Kata Allah, siapa kau? Kau tak tahu malu ke? Kemarin kau buat dosa. Belum minta maaf, belum baca istighfar, tiba-tiba kau minta, tak malu ke? Caranya bagaimana biar oleh Allah diterima? Kita bawa perantara. Kayak gini. Nih, Pak Hasan nak ketemu Presiden Jokowi. Pergi satpam. Apa? Aku nak ketemu Jokowi. Kira-kira diterima apa ditendang? Ditendang kan? Kau siapa kau? Nah, caranya bagaimana? Biar Pak Hasan bisa ketemu Presiden Jokowi. Caranya bawa perantara. Bawa anak dia ke, bawa menterinya ke, bawa siapa yang akrab dengan Jokowi. Anak Pak Hasan akrab dengan anak Jokowi. Dek, aku nak pergi dengan bapakku bisa. Oh jelas ikut. Kira-kira ditahan tak ada satpam? Tak ada. Begitu pula kita. Kita banyak dosa, belum minta maaf, belum baca istighfar, tiba-tiba minta. Siapa kau? Kata Allah. Caranya bawa siapa? Bawalah perantara kayak ini. Kita bertawassul kayak tadi, ya Allah, dengan kemuliaan tempat ini. Ya, bukakanlah hati anak saya yang kurang ajar ke saya. Ya, campaikanlah keluarga saya semua ke Mekah. Akhirnya Allah lihat, oh, karena kau bertawassul dengan tempat berperantara dengan tempat lahirnya kekasihku Muhammad, aku terima. Bukan aku terima, bukan karena aku minta, tak ada. Aku karena kekasihku di sini lahir. Nah, maksudnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini namanya tawassul perantara. Cuma karena di sini beda mazhab, beda aliran. Nah, mereka tak boleh gitu. Ziarah kubur tak boleh, baca tahlil tak boleh, baca sedekah. Di Indonesia pun ada, cuma kita tak boleh. Selama dia Islam, Tuhannya sama satu, nabinya sama, Al-Quran, kita tak boleh terpecah belah umat Islam. Umat Islam harus bersatu. Ya, perpecahan itu beda-beda tu dah biasa. Yang penting Tuhannya sama Allah, nabinya sama Muhammad, kitabnya sama Al-Quran, hajinya sama ke Mekah, itu saudara kita. Nggak usah berbeda-beda, nggak usah bermusuh-musuh. Dah, sampai di sini. Baik, setelah itu kita foto-foto, kembali ke hotel untuk sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.